Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadini dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A semester 1 Universitas Pancasakti. Yang terhormat dosen pengampu Emotional Intelligence yaitu Dr. Sri Watini MPD. Berikut adalah penjelasan materi dari Emotional Intelligence. Berikut yang pertama, jelaskan arti Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Ini juga dapat membantu seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain melalui cara yang mengesankan, baik dalam membangun hubungan bisnis internal maupun eksternal. Selanjutnya ada tujuan mempelajari emotional intelligence. Dengan EI tinggi, kamu dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan EI kamu bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Dan selanjutnya ada manfaat memiliki emotional intelligence. Emotional intelligence juga penting untuk manajemen konflik di tempat kerja. Manfaat emotional intelligence dalam situasi konflik adalah membangun jalan tengah dalam perselisihan yang pada akhirnya akan membantu pihak yang berselisih bersedia untuk berkomunikasi. Dan adapun prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence: 1. Perkembangan emosi, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan sosial, 4. Perkembangan rohani, 5. Perkembangan fisikal. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. Hambatan dalam mengelola kecerdasan emosi salah satunya lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang. Menurut Goleman, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dalam mempelajari emosi dan orang tualah yang sangat berperan. Kematangan dapat mempengaruhi seseorang dalam mengelola emosinya. Jika seseorang kematangan berpikir kurang, itu dapat menjadi hambatan dalam pengelola emosi. Faktor kematangan berkaitan dengan masa kritis perkembangan kelenjar endokrin, penting untuk mematangkan perilaku emosional. Kelenjar adrenalin memainkan peran utama pada emosi. Tantangan dalam mengelola kecerdasan emosi tentu saja sangat banyak. Perubahan emosi yang tiba-tiba karena berbagai macam faktor dan lingkungan hidup yang mempengaruhi mengelola kecerdasan emosi. Di sisi kita ditantang untuk mengelola kecerdasan emosi dengan baik dan mencerdaskan semua aspek dan pentingnya kecerdasan dalam mengelola kecerdasan emosi. 2. Berikanlah contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence di A. Lingkungan kelas, B. Lingkungan kampus, C. Lingkungan kerja, D. Lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan kelas. Aktif berdialog dengan teman sekelas dan teman yang lain dan dapat membangun pertemanan dan memahami sikap dan emosi diri lawan bicara. Lingkungan kampus, lingkungan UKM dan himpunan mahasiswa membutuhkan sikap bersosialisasi, menambahkan relasi dan membangun kepercayaan emosi dalam organisasi. Lingkungan kerja, membaur sesama rekan kerja itu dapat membuahkan sikap peduli dan emosi antar sesama rekan kerja. Yang terakhir adalah lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat, menumbuhkan sikap kekeluargaan, saling membantu dan peduli sesama. Berikut adalah contoh-contoh gambar dalam di lingkungan kelas, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, 3. Jelaskan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Konsep revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence dalam penerapan. Lalu bagaimana dengan Society 5.0? Dikutip dari cao.go.jp, Society 5.0 adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada bulan Maret 2017 di pemeran Beach Hannover, Jerman untuk memegangi segala permasalahan yang terjadi di Jepang dan baru diresmikan pada 21 Januari 2019, di mana pada saat itu Jepang sedang mengalami sebuah tantangan berkurangnya populasi yang membuat produk atau pekerja usaha produktif berkurang, sehingga Jepang berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan Society 5.0.
OJT 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi dari revolusi 4.0 di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekankan jumlah pekerja yang dilakukan oleh tenaga manusia. OJT 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Sekian menjawab soal dari saya, Emotional Intelligence. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.